Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Selesai. Sudah hadir semua hari ini? Siapa yang hadir? Jono. Kemana dia? Kurang sehat. Baik, kita doakan dia, semoga dia lekas membaik dan kembali belajar bersama kita. Baik, Bapak mau tanya nih. Siapa di sini yang pernah lihat sepeda mini? Iya, pernah. Nah, pernahkah kalian memperhatikan lampu di sepeda mini tersebut? Pernah. Oke. Nah, apabila pada malam hari kalian dayung dengan sangat cepat, maka lampu di sepeda mini tersebut akan menyala. Nah, kira-kira kenapa lampu tersebut bisa menyala? Betul, karena ada arus. Baik, kira-kira kita akan belajar apa pada hari ini? Ya, GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Nah, jadi indikator yang ingin kita bahas pada hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian GGL induksi. Kemudian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi. Kemudian merumuskan persamaan GGL induksi. Kemudian menerapkan persamaan GGL induksi untuk penyelesaian soal, serta menjelaskan aplikasi GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari cerita Bapak tadi, kira-kira apa yang muncul pertanyaan di benak kalian? Betul, apakah gerak mempengaruhi lampu? Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan. Ada lagi? Dari mana arus itu terjadi? Ya, oke, luar biasa sekali. Nah, baik, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan praktikum tentang GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Nah, sebelumnya, apa sih itu GGL induksi? Nah, GGL induksi itu adalah beda potensial yang terjadi pada ujung-ujung kumparan disebabkan karena perubahan medan magnet. Nah, bagaimana perubahannya nanti kita akan saksikan di praktikum. Nah, orang pertama kali melakukan percobaan ini adalah Michael Faraday beserta kawannya yang membuktikan bahwasanya ada arus listrik di ujung-ujung kumparan. Dia menggunakan jarum galvanometer beserta kumparan seperti itu. Baik, untuk melakukan praktikum, Bapak akan membagikan kelompok. Nah, setelah Bapak sebutkan kelompok nanti, silakan duduk di kelompok masing-masing yang telah dibagikan. Baik, Bapak juga akan membimbing dan akan melakukan praktikum bersama kalian. Baik, untuk kelompok 1 ada Al-Fadri, Ika, Putri, Rezeki, dan Syahrul. Kelompok 2, Ibul, Andre, Fitri, Raihan, dan Nina. Kelompok 3, ada Esi, Haris, Zahira, Maulida, dan Putra. Kelompok terakhir ada Anwar, Danwin, Lima, dan Rita. Oke, silakan duduk di kelompok masing-masing. Baik, sekarang kita akan melakukan praktikum tentang GGL induksi menggunakan PET simulation seperti ini. Nah, jadi tujuan praktikum ini adalah untuk menyelidiki arus induksi yang ditimbulkan oleh magnet. Nah, di sini ada jarum galvanometer, kemudian ada lilitan, ini kita anggap 500 lilitan, sedangkan ini 1000 lilitan. Kemudian ada lampu, kemudian ada magnet. Nah, magnet ada kutub selatan dan kutub utara seperti itu. Nah, coba perhatikan tabel. Di tabel dari kutub selatan ke kutub utara. Nah, magnet dimasukkan secara lambat ke lilitan 500 lilitan, masukkan secara lambat. Nah, jarum galvanometer menyimpang ke kiri, kemudian dikeluarkan secara lambat.
dia menyimpang ke kanan. Kemudian didiamkan. Jarum galvanometer tidak menyimpang. Kemudian kita tes di 1000 lilitan, kita masukkan secara lambat. Kita ulang, kita masukkan secara lambat. Nah, dia menyimpang ke kiri. Kemudian kita keluarkan secara lambat. Dia menyimpang ke kanan, seperti itu. Kemudian kita ganti magnetnya dari utara ke selatan. Kita lakukan dengan percobaan yang sama. Masukkan secara lambat. Menyimpang ke kanan. Ini di 500 lilitan. Kemudian kita keluarkan. Dia menyimpang ke kiri. Ketika kita diamkan, tidak menyimpang. Kemudian kita masukkan secara cepat. Dia menyimpang ke kanan. Nah, kita keluarkan, dia menyimpang ke kiri. Oke, kemudian kita masukkan secara lambat ke kumparan 100 lilitan. Lilitan 100. Oke, dia menyimpang ke kanan, kita keluarkan. Dia menyimpang ke kiri. Kemudian kita masukkan secara lambat cepat, dia menyimpang ke kanan. Kita keluarkan, kita ulang, cepat, masukkan secara cepat. Oke, seperti itu. Oke, demikian praktikum kita. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, sekarang Bapak akan mereview tentang praktikum kita. Oke, di sini pada tabel pengamatan, magnet dimasukkan dalam kumparan dengan gerak lambat. Nah, jarum galvanometernya itu menyimpang. Nah, pada lilitan 500 dia menyimpang ke kiri karena dia duluan untuk selatan yang masuk ke dalam kumparan tersebut. Nah, kemudian magnet didiamkan dalam kumparan, dia tidak menyimpang. Nah, itu. Kemudian magnet dikeluarkan dari kumparan dengan lambat. Nah, pada 500 lilitan dia bergerak ke kanan. 1000 lilitan juga dia bergerak ke kanan. Kenapa dia bergerak ke kanan? Karena dia keluar kutub utara. Nah, kemudian magnet dimasukkan dalam kumparan dengan cepat, dia juga menyimpang. Nah, pada saat dimasukkan 500 lilitan dan 1000 lilitan, dia itu menyimpangnya ke kiri. Nah, magnet dikeluarkan dari kumparan dengan cepat, dia juga menyimpang. Nah, pada 500 lilitan dan 1000 lilitan sama, dia bergerak ke kanan. Nah, kemudian pada saat arah simpangan jarum galvanometer dari kutub utara ke selatan. Nah, pada 500 lilitan, pada saat magnet dimasukkan dalam kumparan dengan gerak lambat, dia juga bergerak ke kanan. 1000 lilitan juga bergerak ke kanan. Nah, kemudian pada saat didiamkan, jarum galvanometer juga tidak menyimpang. Nah, lalu ketika magnet dikeluarkan dari kumparan dengan lambat, nah, pada lilitan 500 dan 1000 lilitan, dia bergeraknya kedua ke kiri. Kemudian magnet dimasukkan dalam kumparan dengan cepat, pada lilitan 500 dan 1000 sama-sama bergerak ke kanan. Kemudian magnet dikeluarkan dari kumparan dengan cepat, pada lilitan 500 dan 1000 lilitan dari kutub utara dimasukkan ke kutub selatan, dia bergerak ke kiri keduanya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan di LKPD. Apa yang terjadi pada jarum galvanometer ketika magnet tidak digerakkan? Nah, apabila magnet tidak kita gerakkan, kita diamkan di samping kita tidak gerakkan sama sekali. Nah, dia tidak terjadi penyimpangan jarum galvanometer. Nah, kenapa tidak terjadi gerakan jarum galvanometer? Karena tidak ada flux magnetik yang masuk ke dalam kumparan tersebut. Nah, kemudian kedua, adakah perbedaan arah simpangan jarum galvanometer ketika magnet masuk dan keluar kumparan? Nah, berdasarkan tabel pengamatan tadi,
ketika kutub selatan dimasukkan duluan, dia bergerak ke kiri. Nah, ketika dia dikeluarkan, dia bergerak ke kanan. Kenapa demikian? Karena pada saat dimasukkan pertama, dia itu kutub selatan. Nah, ketika kutub selatan dimasukkan pertama, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke kiri. Nah, ketika keluar, yang keluar duluan itu adalah kutub utara, sehingga jarum galvanometer itu bergerak ke kanan. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau dari utara ke selatan. Maka kalau utara duluan dimasukkan, maka dia akan bergerak ke kanan, jarum galvanometernya. Ketika dikeluarkan, dia akan menyimpang ke kiri. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah ketika magnet diam di tengah kumparan jarum galvanometer bergerak? Jawabannya tidak. Nah, kenapa tidak? Karena tidak ada flux magnetik yang dimasukkan, dia cuma didiamkan aja di situ. Jadi sehingga jarum galvanometer itu tidak bergerak, sehingga tidak ada arus yang mengalir. Nah, kemudian nomor 4, bagaimanakah penyimpangan jarum galvanometer ketika magnet dimasukkan secara lambat dan dikeluarkan secara cepat? Nah, berdasarkan praktikum nih, ketika magnet dimasukkan secara lambat, maka jarum galvanometer itu juga bergerak atau menyimpang kecil. Kenapa demikian? Karena arus yang dihasilkan juga kecil seperti itu. Nah, ketika dia digerakkan secara cepat, jarum galvanometer menyimpangnya besar. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap gerakan pada saat dimasukkan magnet ke dalam kumparan tersebut. Begitu juga sebaliknya saat dikeluarkan. Oke, kemudian pertanyaan terakhir, adakah perbedaan penyimpangan jarum galvanometer ketika magnet dikeluarkan dimasukkan pada kumparan? Nah, ini telah menjawab pertanyaan lagi, bahwasanya perbedaan penyimpangannya itu ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kenapa demikian? Karena pengaruh dari cepat lambatnya kita masukkan atau keluarkan si magnet tersebut. Baik, dari hasil praktikum tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Rita silakan. Kita tepuk tangan buat Rita. Ada lagi? Oke, Jono silakan. Baik, luar biasa sekali. Nah, jadi kesimpulan praktikum tadi, GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi itu terjadi karena perubahan flux magnetik. Nah, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan dia atau si GGL induksi itu besarnya GGL induksi adalah yang pertama jumlah lilitan, kemudian ada pengaruh cepat atau lambatnya si medan magnet dimasukkan, kemudian besarnya medan magnet. Sekarang kita lanjutkan ke persamaan GGL induksi. Nah, persamaan GGL induksi itu adalah E sama dengan min N delta C per delta T. Nah, delta C di sini. Nah, pada saat magnet di posisi yang sama dan berakhir di posisi yang sama, maka flux magnetiknya itu tetap sama. Nah, tetapi kenapa jarum galvanometer yang itu berubah? Itu berpengaruh kepada si delta T atau selang waktu yang kita berikan terhadap si magnet tersebut, sehingga arah penyimpangan jarum galvanometer itu besar dan kecil. Nah, ketika delta C per delta T ini dibagikan, maka besar hasilnya itu atau besar sudut dari penyimpangan jarum galvanometer itu sama. Oke, kemudian kenapa ada min? Nah, min ini hukum Lenz. Lenz mengatakan bahwasanya besar GGL induksi itu bertolak belakang dengan flux magnetik. Nah, min di sini tidak berpengaruh, dia cuma menunjukkan arah. Nah, kemudian kenapa ada N? Nah, seperti tadi. Kenapa ketika jumlah lilitannya lebih besar, maka penyimpangannya itu lebih besar. Nah, itulah berpengaruh terhadap N atau jumlah lilitan. Nah, jadilah persamaan Faraday E sama dengan min N delta C per delta T. Nah, di mana I adalah tegangan GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi, satuannya volt, kemudian delta C adalah perubahan flux magnetik, kemudian delta T selang waktu perubahan flux magnetik, kemudian N jumlah lilitan. Baik, Bapak akan memberikan satu soal. Siapa yang bisa langsung kerjakan ke depan?
Baik, sekarang coba kita lihat jawaban dari teman kita. Nah, soalnya itu sebuah magnet batang digerakkan menjauhi kumparan yang terdiri atas 600 lilitan. Fluks magnetik yang memotong berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 4 kali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 0,015 sekon. Berapakah besar GGL induksi yang terjadi antara kedua ujung kumparan tersebut? Baik, sekarang kita lihat dulu yang diketahui. Nah, dari soal yang diketahuinya jumlah lilitan adalah 600 lilitan. Kemudian delta C katanya berkurang dari 9 kali 10 pangkat min 5. Berarti si satunya 9 kali 10 pangkat min 5 Weber, si duanya 4 kali 10 pangkat min 5 Weber. Kemudian delta T-nya atau selang waktunya itu 0,015 sekon atau sama dengan 15 kali 10 pangkat min 3 sekon. Oke, kemudian yang ditanya GGL induksi. Nah, dari persamaan yang kita dapatkan tadi, maka E sama dengan min N delta C per delta T. Nah, E sama dengan min N delta C itu kan delta C itu C2 kurang C1 per delta T. Nah, langsung kita masukkan nilainya. E sama dengan jumlah lilitannya 600, jangan lupa tanda min, kemudian delta C-nya 4 kali 10 pangkat min 5 Weber kurang 9 kali 10 pangkat min 5 Weber per 15 kali 10 pangkat min 3 sekon. Nah, delta C-nya kan kurang, jadinya E sama dengan min 600 min 5 kali 10 pangkat min 5 Weber. Nah, kemudian per delta T-nya 15 kali 10 pangkat min 3 sekon. Kemudian kita bagi 5 bagi 3 jadinya 1/3, jadinya seperti ini. Kemudian pangkatnya kita naikkan ke atas seperti itu, jadinya 600 ini kita jadikan bilangan pangkat 6 kali 10 pangkat 2 10 pangkat min 2 Weber per 3 sekon. Nah, 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 2 jadinya 6. Oke, jadinya 6 per 3 sama dengan 2 volt. Nah, ingat tanda minus tadi cuma menunjukkan arah bahwasanya GGL induksi itu bertolak belakang dengan flux magnetik tersebut. Oke. Baik, contoh aplikasi GGL induksi dalam kehidupan sehari-hari seperti Bapak sebutkan tadi, seperti pada sepeda mini. Nah, ketika kita mendayung sepeda dengan sangat cepat sehingga dinamo berputar dan lampunya menyala. Kemudian ada juga pada generator DC dan AC seperti itu. Nah, sejauh ini ada yang bertanya. Oke, Rita silakan. Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Pertanyaannya bagaimana kita mengetahui bahwasanya jarum galvanometer dialiri arus? Oke, luar biasa sekali. Ada yang bisa menjawab? Oke, tepuk tangan buat kawannya. Nah, jadi cara kita mengetahui jarum galvanometer itu ada arus. Yang pertama, jarum galvanometer itu menyimpang. Nah, ketika dia menyimpang ke kiri, berarti arus positifnya itu di sebelah kiri. Nah, ketika dia menyimpang ke sebelah kanan, maka arus positifnya itu di sebelah kanan. Sehingga untuk mengetahui jarum galvanometer itu menyimpang atau tidak, nah disitulah terdapat arusnya seperti itu. Oke, baik, untuk PR coba kalian buka buku halaman 38, kalian kerjakan soal itu 1 sampai 2 saja seperti itu. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Apabila Bapak ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan, Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.